Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seperti apa sosok almarhum Buya Syafiee Ma'arif di mata Menko Polhukam Mahfud MD? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Selamat malam Prof. Mahfud. Selamat malam, Fitri. Baik, Prof, kita ingin mengetahui apa kenangan yang dimiliki oleh Prof. Mahfud bersama almarhum Buya Syafiee Ma'arif yang sampai saat ini masih teringat dengan jelas. Saya dulu di pertengahan 90-an itu menjadi atau mengajar bersama satu mata kuliah yang sama dengan beliau, yaitu filsafat Pancasila. Waktu itu mata kuliahnya Pancasila 2. Pancasila 2 itu Pancasila tingkat akhir. Ya, sudah mahasiswa mau keluar harus ambil itu tentang filsafat kenegaraan, bukan lagi yang formalitas seperti Pancasila 1. Nah, yaitu sehingga saya merasa punya kesan mendalam ya sebagai teman, sebagai guru saya Pak Syafiee Ma'arif itu karena memberi pandangan-pandangan yang sangat komprehensif dan khas tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang harus diterima oleh kaum muslimin di Indonesia sebagai pedoman kesepakatan hidup bernegara tanpa menghilangkan ketaatan berislam bagi setiap kaum muslimin. Nah, itu menjadi penting ya bagi kita semua. Nah, Syafiee Ma'arif ini tentu menginspirasi bagi saya karena dulu kan dia termasuk Islamnya gitu agak keras-keras gitu ya. Pokoknya dia berpikir waktu itu negara ini mayoritas Muslim, mestinya ya menjadi negara Islam gitu. Tetapi kemudian sesudah beliau sekolah ke Amerika itu pulangnya sesudah banyak berdiskusi dengan Fazlur Rahman, di situ ada juga Amin Rais, Nurholis Majid yang berdiskusi dengan Fazlur Rahman, sama juga Gus Dur sesudah melanglang buana ke luar negeri lalu mengajarkan tentang kosmopolitisme Islam. Kosmopolit itu artinya ajaran tentang kesewargaan bagi setiap manusia di dalam hidup bersama. Itu aja. Sehingga kita harus toleran, harus menerima perbedaan. Itu aja yang diajarkan, tetapi itu sangat berkesan bagi saya. Oke. Ada banyak nilai-nilai yang diajarkan dan sangat berkesan seperti itu ya Prof. Prof, pada saat terakhir berbincang bersama almarhum, apakah ada pesan khusus yang dititipkan kepada Prof. Mahfud? Saya ketemu langsung terakhir. Itu tanggal 30 Januari. Tetapi sesudah itu sering kirim WA beliau dengan saya juga sering kirim WA, banyak berdiskusi. Diskusi terakhir itu kalau kira-kira seminggu yang lalu gitu, beliau kirim pesan saja tentang Pak Menko, katanya ini masalah pergantian kepala daerah kok rame gitu, tapi aman-aman saja kan gitu. Ya, saya jawab, sudah Buya, berjalan baik, bahwa ada kontroversi ya ada apa-apa, gitu, biasa saya bilang. Nah itu pendek aja waktu itu pesannya. Oke, baik. Prof, banyak yang menilai semasa hidupnya almarhum Buya ini selalu teguh dan konsisten membela nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Apa yang paling Anda ingat tentang sikap almarhum dengan keteguhan dan konsistensinya ini? Oh, dia tidak pernah mau mundur terhadap tabrakan orang lain, serangan orang lain. Kalau Pak Syafiee itu sudah menyatakan sikapnya dan menentukan pendiriannya, dia dengan begitu tuh tidak merasa terancam dan tidak merasa mengancam. Buktinya dalam situasi seperti itu dia masih suka pergi sendirian, naik sepeda di kompleks itu sendirian. Dan kesederhanaannya luar biasa, tetapi pendiriannya untuk berbangsa dan bernegara ini sangat kuat. Saya terakhir sekantor dengan beliau kan di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Beliau keras mengatakan Pancasila ini sudah bagus,
tetapi pelaksanaan sila kelima yang kurang, yang harus kita bangun, harus kita perkuat, yaitu keadilan sosial. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah bisa dibangun dengan baik, maka segala jenis kekisruhan itu bisa diminimalisir, kata Pak Syafi'i Ma'arif. Dan itu selalu dikatakan kalau rapat-rapat di dalam BPIP. Dan beliau kritis juga, berdiskusi dengan Bu Mega dan sebagainya, saling beda pendapat di dalam diskusi-diskusi di BPIP itu. Beliau tenang saja menyampaikan apa pendapatnya, apa kritiknya, tapi tetap dengan saling menghormati. Bu Mega juga bisa melayani perdebatan atau diskusi itu, tapi kelihatan saling akrab seperti kakak dan adik gitu kalau saya lihat di dalam diskusi-diskusi itu. Baik, Prof, artinya ada banyak legasi yang ditinggalkan oleh almarhum Buya Syafi'i untuk bangsa Indonesia. Tapi untuk pribadi Prof Mahfud sendiri, apa legasi ataupun nasihat, petuah, nilai-nilai yang paling berarti dan kemudian menjadi mungkin pegangan Prof Mahfud selama ini? Ya, itu kosmopolitalisme beragama itu. Artinya begini, yang sering selalu dikatakan itu kita harus menerima perbedaan. Perbedaan itu sebagai fakta. Negara itu yang penting bukan namanya, tetapi maksud berdirikannya negara itu menurut Islam apa? Menurut Islam negara itu didirikan kan ada 5 tujuannya yang disebut Maqasidus Syar'i, dan itu semua sudah ada di negara Pancasila, yaitu menjaga agama agar manusia bebas memeluk agamanya, yang kedua menjaga keselamatan jiwa, ketiga menjaga keselamatan harta, keempat menjaga keselamatan akal, kemurnian akal, dan kelima menjaga kemurnian keturunan atau nasab gitu. Nah itu kata Syafi'i Ma'arif itu sudah ada semua di dalam negara Pancasila. Jadi orang Islam itu tidak usah terlalu cerewet untuk menangani itu, karena di dalam negara Pancasila, konstitusi tujuan berdirinya negara menurut Islam itu sudah ada semua. Tinggal kita mau melaksanakannya apa tidak. Nah itu yang sebagai konsep di dalam hidup bernegara dari Pak Syafi'i Ma'arif itu. Tetapi yang paling berkesan bagi saya kesederhanaannya dan sangat kapanpun kalau saya misalnya Buya saya sedang di Jogja, saya ingin ketemu, itu langsung dijadwalkan nanti sore jam sekian, besok pagi jam sekian dan seterusnya. Oke, baik Prof Mahfud, Menko Polhukam. Terima kasih telah berbagi kenangannya bersama almarhum Buya malam hari ini. Dan pemirsa, Indonesia tidak hanya kehilangan seorang tokoh bangsa, namun juga perekat dan penanda nilai-nilai keindonesiaan kita.